Pasar Ciwalen di Garut selalu ramai sejak subuh. Namun di balik hiruk-pikuk tawar-menawar, ada bayangan gelap yang membuat para pedagang menggigil setiap kali langkah berat itu terdengar. Dia bukan sekadar preman biasa, Budi Baja, dijuluki begitu karena konon tubuhnya kebal senjata tajam. Tubuhnya kekar, kepala plontos, dan tatapannya selalu tajam seperti mata elang lapar. Para pedagang menyebut namanya dengan suara setengah berbisik, seolah takut roh Budi bisa mendengar dari kejauhan. Setiap pagi, seperti ritual kutukan, Budi datang membawa palu besi kecil yang biasa dipukulkannya ke meja lapak sebagai peringatan. Tak ada yang berani menolak setoran keamanan darinya. Yang pernah menolak, kini hanya menjadi kenangan di antara suara derak kayu lapak. Di ujung pasar, seorang ibu penjual sayur masih trauma, tangan kirinya gemetar permanen akibat dulu mencoba melawan. Itulah sebabnya, setiap orang memilih tunduk, diam, membayar, dan berharap Budi cepat pergi. Budi tak sekadar menuntut uang, tapi juga kehormatan. Ia suka dipuji, ditakuti, dan disanjung. Satu ucapan salah bisa membuatnya murka. Bahkan polisi lokal pun lebih memilih damai daripada berseteru dengan Budi. Pasar ini ibarat kerajaannya, dan ia merasa menjadi rajanya. Tak ada yang bisa menggeser tahtanya, apalagi mengusik kekuasaannya. Pagi itu, aroma ancaman menguar lebih tajam dari bau ikan asin. Budi muncul lebih awal dari biasanya. Wajahnya lebih muram, nadanya lebih berat. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong pasar sambil menghantam-hantam palunya ke kayu lapak, membuat suara yang memekakkan dan menggetarkan jantung. Para pedagang buru-buru menyiapkan amplop. Tak ada yang ingin dipermalukan di depan umum. Namun langkah Budi terhenti saat matanya menangkap sosok asing di pojok pasar. Seorang pemuda muda berdiri di balik gerobak telur. Wajahnya bersih, matanya tenang. Gerobaknya sederhana, tapi bersih rapi, menunjukkan tangan yang terbiasa bekerja keras. Pemuda itu menunduk sebentar memberi salam, lalu kembali melayani pembeli tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Wajah-wajah di sekitar mulai cemas. Mereka tahu, orang baru itu tak tahu siapa Budi Baja. Budi menghampirinya perlahan. Para pedagang menahan napas. Pemuda itu tetap tenang, bahkan tersenyum saat Budi berdiri di depannya. "Setoran pagi," ucap Budi datar. Pemuda itu mengangguk sopan, lalu berkata pelan, "Maaf, saya berdagang untuk makan, bukan untuk dipalak." Sebuah kalimat sederhana yang seketika merubah suasana pasar menjadi sunyi seperti kuburan. Bahkan suara ayam pun berhenti berkokok. Budi menyeringai, "Berarti kau belum tahu siapa gue?" "Ya." Ia menghantam palunya ke peti telur terdekat. Beberapa telur pecah dan berceceran. Namun pemuda itu tak bergeming. "Saya hanya minta keadilan," katanya tenang. "Jangan memancing tapak yang sedang tertidur." Kalimat itu membekas. Mata Budi menyipit. Ia merasa ditantang, namun juga merasakan aura aneh dari pemuda itu, tenang, tapi mengancam. Pagi itu, pasar Ciwalen tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berubah. Angin membawa kabar akan adanya badai. Dan di tengah pasar itu, dua sosok berdiri diam dalam ketegangan. Seorang raja pasar dengan tangan besi, dan seorang penjual telur muda dengan tatapan yang menyimpan rahasia besar. Hari itu menjadi awal dari pertarungan yang tak hanya soal uang, tapi soal harga diri dan kekuatan sejati. Setelah keheningan mencekam pagi itu, banyak pedagang membicarakan pemuda penjual telur itu dengan nada was-was dan penuh tanda tanya. Siapa dia sebenarnya? Dari mana asalnya? Mengapa dia begitu berani menolak Budi Baja tanpa sedikit pun rasa takut? Bahkan preman-preman lawas pun biasanya memilih bungkam atau kabur. Namun pemuda itu, yang belakangan diketahui bernama Raka, tetap berjualan seolah tak terjadi apa-apa, bahkan masih sempat menawarkan telur kepada beberapa pelanggan yang ketakutan. Budi tak langsung membalas penghinaan itu. Ia hanya menatap Raka dengan tatapan tajam dan menyeringai dingin, lalu pergi meninggalkan lapak itu. Tapi langkahnya terasa berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengganjal, perasaan tak biasa yang belum pernah ia rasakan dari mangsanya. Tatapan Raka bukan tatapan nekat, melainkan tatapan seseorang yang punya keyakinan besar, atau kekuatan tersembunyi. Itu membuat Budi gelisah. Ia benci perasaan seperti itu. Sementara itu, Raka kembali ke kontrakan tuanya di pinggir pasar. Di ruangan kecil beralaskan tikar, ia duduk bersila di depan cermin retak. Ia menghela napas panjang. Dalam diam,
Ia membuka sebuah kantong kain usang, mengeluarkan selembar raja kuno dan sebuah keris kecil berselubung kain putih. "Gusti, semoga tapak ini tidak perlu aku bangunkan," gumamnya lirih. Tapi firasatnya mengatakan badai akan datang lebih cepat dari yang ia duga. Warga pasar mulai penasaran. Ada yang mencoba mengorek informasi dari Raka, tapi pemuda itu selalu menjawab singkat dan sopan. Ia tak banyak bicara, lebih senang sibuk dengan telur-telurnya. Namun para pedagang yang sudah lama di pasar bisa merasakan aura tenang yang aneh dari tubuhnya, semacam hawa dingin yang membuat orang ingin menunduk hormat meski tak tahu alasannya. Beberapa orang tua bahkan membandingkannya dengan sosok-sosok legendaris masa lalu yang pernah menjaga pasar dari kezaliman. Di sisi lain, Budi tak tinggal diam. Ia memanggil dua anak buahnya, Ujang Gimbal dan Cecep Palu, preman sadis yang terkenal suka menyiksa mangsa yang dianggap melawan. "Malam nanti, awasi gerak-geriknya. Kalau dia cuma orang biasa, habisin dia sebelum dia bikin pedagang lain jadi berani." Perintah Budi diiringi tawa dingin yang membuat udara malam seperti bergetar. Bagi Budi, harga dirinya telah diludahi, dan hanya darah yang bisa membasuhnya. Malam tiba, dan pasar Ciwalen berubah menjadi wilayah sunyi penuh bayangan. Ujang dan Cecep mengikuti Raka dari kejauhan. Mereka melihat pemuda itu berjalan ke arah gudang tua di belakang pasar, membawa sebuah kantong hitam. "Mungkin dia nyimpen duit di situ," bisik Ujang. Tapi saat mereka mendekat, langkah mereka terhenti. Dari dalam gudang, terdengar suara aneh, seperti desir angin, lalu disusul gemuruh kecil, dan hawa panas yang menusuk dada. Cecep mulai panik. "Bro, gua rasa ini bukan orang biasa," katanya sambil mundur perlahan. Namun terlambat. Pintu gudang tiba-tiba terbuka, dan sosok Raka berdiri di ambang pintu. Matanya bersinar samar di tengah gelap, dan di telapak tangannya, seberkas cahaya merah menyala perlahan. "Pulanglah," katanya pelan, tapi suaranya bergema seolah 1000 orang yang berbicara bersamaan. Ujang langsung lari, sementara Cecep jatuh terduduk ketakutan, kencing di celana. Dan sejak malam itu, nama Raka mulai beredar dengan cerita yang berbeda. Bukan sekadar penjual telur, tapi lelaki yang menyimpan kekuatan aneh. Sebagian menyebutnya dukun, sebagian lagi menyebutnya pewaris ajian tua dari luar Garut. Namun satu hal yang pasti, ia bukan orang sembarangan. Dan itu membuat ketegangan di pasar Ciwalen semakin tebal, seolah badai besar hanya menunggu waktu untuk menyapu segalanya. Pagi berikutnya, suasana pasar Ciwalen terasa lain. Banyak pedagang berbisik-bisik, sebagian mencuri pandang ke arah lapak telur Raka dengan rasa penasaran bercampur takut. Cerita tentang dua anak buah Budi yang dibuat kocar-kacir semalam sudah menyebar luas. Ujang dikabarkan demam dan menggigau tak henti-henti, sementara Cecep masih mengurung diri di rumah kontrakan sambil terus mengulang kata, "Mata merah, tangan api, suara petir." Ketakutan itu menular, tapi juga menumbuhkan harapan, bahwa mungkin, kekuasaan Budi bisa dilawan. Namun harapan itu, bagai bunga di tepi jurang. Karena pagi itu, Budi Baja kembali datang, dan kali ini dengan wajah yang berbeda. Ia tak membawa palu besi kecil, melainkan sebilah golok berkarat yang katanya sudah meminum darah banyak pengkhianat. Ia berjalan cepat, tanpa menyapa siapapun, langsung menuju lapak Raka. Para pedagang langsung menyingkir, menjauh sejauh mungkin. Ada yang menutup lapaknya, ada pula yang mengintip dari balik tenda, menahan napas. Raka tengah menata telur-telurnya dengan tenang, seolah tak merasa ada badai yang tengah mengarah kepadanya. Ketika bayangan besar Budi menutupi sinar matahari di atas lapaknya, ia menoleh, tersenyum kecil, dan mengangguk sopan. "Selamat pagi," ucapnya pelan. Tapi Budi tak menjawab. Ia hanya meletakkan goloknya di atas meja lapak dan menatap tajam. "Gue udah cukup sabar. Malam tadi anak buah gue kayak abis ngelihat setan. Sekarang lo pilih, lo minggat dari pasar ini, atau lo gue kubur di sini." Beberapa telur di rak berguncang karena getaran tangan Budi yang menghantam meja. Namun Raka tetap tenang. Ia menatap mata Budi dalam-dalam, lalu berkata, "Saya tidak akan pergi. Saya hanya berdagang dengan jujur. Dan saya tidak takut pada siapapun, kecuali pada Tuhan." Ucapan itu membuat Budi menegang. Ia merasa seperti ditampar. Egonya berontak. Tak ada yang pernah bicara seperti itu padanya, apalagi sambil menatap matanya. Budi mencengkeram gagang goloknya. Tapi saat ia hendak mengangkatnya,
Tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat membuat golok itu berat seperti batu. Tangannya gemetar, ia mencoba menarik, namun gagal. Tatapan Raka berubah, lebih tajam, lebih dalam, seolah menembus dada Budi. "Jangan coba-coba menarik senjata untuk kezaliman," kata Raka pelan. "Ajian tapak wisa tak akan membiarkan itu terjadi." Suasana pasar menjadi bisu, bahkan angin seakan berhenti bergerak. Budi akhirnya mundur perlahan, menyadari ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan sedang menghalanginya. Namun ia belum menyerah. Ia menunjuk wajah Raka dengan jari gemetar karena marah. "Lo pikir lo menang? Tunggu aja, gue bakal balik, dan saat itu, lo gak bakal bisa nyelamatin diri lo sendiri," ancamnya sambil pergi meninggalkan pasar dengan tatapan penuh dendam. Raka kembali duduk, lalu mengambil telur yang pecah karena meja terguncang tadi. Ia membersihkannya dengan kain lap, lalu membuangnya ke dalam kantong sampah tanpa mengeluh. Para pedagang mulai mendekat lagi perlahan, memberi anggukan hormat atau sekadar senyuman simpati. Tapi Raka tahu, ini baru permulaan. Karena Budi bukan tipe yang bisa menerima kekalahan, apalagi dari seorang pendatang baru. Dan di balik tubuh kekar dan ototnya, Raka bisa merasakan, ada sesuatu yang lebih gelap tengah tumbuh dalam jiwa lelaki itu. Sejak insiden pagi itu, nama Raka makin menggemparkan pasar Ciwalen. Tapi bukannya membuat suasana menjadi lebih damai, ketegangan justru merambat seperti api yang menjalar di ladang ilalang. Para pedagang mulai membagi diri dalam dua kubu, yang mulai menaruh harapan pada sosok Raka, dan yang memilih menjauh karena takut Budi akan membabi buta. Di tengah itu semua, Raka tetap tenang. Ia datang lebih pagi, bekerja lebih cepat, dan berbicara lebih sedikit. Namun Budi tak tinggal diam. Dendamnya semakin dalam. Malam itu, ia duduk di sebuah warung tuak dekat pinggiran pasar, wajahnya muram, mata merah menahan amarah. "Gue bukan takut," gumamnya lirih, "tapi ini bukan lawan biasa." Ia mulai curiga bahwa Raka adalah orang yang punya ilmu tinggi, bahkan lebih tinggi dari dukun-dukun yang pernah membekalinya dengan ajian kebal bacok. Dan itu membuatnya gelisah. Ego dan rasa takut saling mencabik di dalam dadanya. Keesokan harinya, serangan pertama dimulai. Bukan serangan fisik, tapi permainan kotor. Anak buah Budi menyebarkan isu bahwa Raka adalah tukang tenung yang bisa membuat orang gila dengan tatapannya. Bahwa telur-telurnya dicampur dengan mantra pemikat agar dagangannya laris. Beberapa pembeli mulai ragu. Penjualan Raka menurun tajam hari itu. Tapi Raka tak goyah. Ia hanya tersenyum dan tetap menyapa setiap pelanggan dengan ramah, meski sebagian hanya lewat dan meludah di dekat kakinya. Di tengah tekanan itu, datang seorang nenek tua membawa keranjang rotan. Ia menghampiri lapak Raka dan berkata, "Nak, saya gak percaya sama omongan orang. Yang penting hati kamu tenang, dagangan kamu halal." Nenek itu membeli 1 kilo telur meski ia hanya membawa uang receh yang tak cukup. Raka menyerahkan telurnya dengan penuh hormat, lalu membungkuskan 2 butir tambahan. "Doakan saja, Nek," katanya lirih. Matanya tampak lelah, tapi sinarnya tetap bersih. Sore itu, angin bertiup kencang. Awan mulai gelap. Saat Raka hendak pulang, ia mendapati gerobaknya terguling. Telur-telurnya berserakan di tanah, sebagian pecah diinjak-injak. Di papan kayu lapak, terukir tulisan kasar dengan cat merah, "Keluar atau mati." Beberapa pedagang menutup mata mereka, tak sanggup menatap langsung. Tapi Raka hanya menarik napas dalam-dalam, lalu mulai mengumpulkan satu persatu telur yang masih utuh, tangannya gemetar tapi tak menangis. Di rumah kontrakan, Raka menyalakan dupa kecil di pojok ruangan. Ia duduk bersila, membuka raja peninggalan Ki Suralaga, lalu meletakkan tangannya di atas tanah. Dalam diam, ia berbicara pada gurunya lewat batin. "Gusti, ajari aku menahan tangan ini, jangan sampai ajian ini aku pakai untuk murka. Tapak wisa bukan ajian untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan kebenaran dengan hati yang jernih." Dan di titik ini, Raka sadar, kesabarannya sedang diuji. Malam itu, Budi tersenyum puas melihat hasil kerja anak buahnya. Tapi entah kenapa, senyum itu terasa hambar. Ia mencoba tertawa keras, tapi justru merasa semakin kosong. Dalam mimpinya, ia melihat Raka berdiri di tengah kobaran api, tubuhnya diterpa angin, dan tapaknya memancarkan cahaya emas yang menembus dadanya. Budi terbangun dengan napas tersengal. Ia tahu, hari pembalasan itu mungkin bukan jauh, tapi justru sangat dekat.
Pagi itu, langit Ciwalen masih kelabu sisa gerimis malam. Pasar belum seramai biasanya. Banyak pedagang memilih menunda membuka lapak. Mereka takut ada kejadian besar yang meledak sewaktu-waktu. Raka tetap datang lebih pagi dari yang lain. Gerobaknya kini hanya tersisa setengah isi, karena semalam ia harus membuang banyak telur rusak. Tapi langkahnya ringan, wajahnya tenang, seolah tak ada yang berubah. Tapi di balik ketenangan itu, batinnya bergejolak. Ia tahu, gertakan besar pasti datang hari ini. Dan benar saja, sekitar pukul 7 pagi, suara motor menggerum keras mengguncang halaman pasar. 5 orang bertubuh kekar turun dari motor, semuanya anak buah Budi, lengkap dengan celurit, rantai, dan senjata tajam lainnya. Mereka tak bicara apa-apa, langsung menuju lapak Raka sambil membuat keributan. Salah satu dari mereka, Jaya Kodok, mendekat lalu menendang satu rak telur hingga jatuh berantakan. "Budi nyuruh salam," katanya sambil tertawa kasar. Raka berdiri perlahan, tangannya mengepal, tapi masih menahan diri. Para pedagang yang mengintip dari kejauhan menahan napas. Semua tahu, inilah ujian terberat Raka selama di pasar. Kalau hari ini ia mundur, berarti ia sama seperti yang lain. Tapi jika ia melawan, bisa jadi darah akan tumpah. Raka memandangi telur-telur yang hancur di tanah, lalu menatap Jaya dan keempat temannya satu persatu. "Aku masih diam karena aku menghargai damai," katanya pelan. "Tapi kalau kalian terus menginjak harga diri, jangan salahkan bila Tapak Wisa bicara." Seketika suasana berubah. Angin berhenti, suara pasar lenyap, mata Raka mulai menyala samar, dan dari telapak tangannya keluar hawa panas yang memancar tanpa api. Salah satu dari preman yang membawa rantai langsung mundur ketakutan. "Ini orang bukan manusia," bisiknya panik. Tapi Jaya Kodok justru maju. Ia mengayunkan palu besi ke arah kepala Raka. Namun sebelum palu itu sempat mengenai, tangan Raka bergerak cepat, hanya satu gerakan, telapak terbuka mengarah ke dada Jaya. Suara dum, menggema seolah kayu besar dijatuhkan. Tubuh Jaya terpental 5 meter ke belakang, menabrak tumpukan peti dan langsung pingsan. Darah segar mengalir dari mulutnya. Keempat temannya langsung lari tunggang langgang tanpa pikir panjang. Para pedagang yang melihat kejadian itu tak bisa menahan rasa takjub dan ngeri. Raka hanya berdiri diam, lalu menunduk, menyapu telur yang pecah di kakinya dengan pelan. Seseorang mulai bertepuk tangan dari kejauhan. Disusul yang lain. Dalam beberapa menit, pasar yang tadinya senyap mulai bergemuruh dengan suara tepuk tangan yang menggema. Bukan karena senang melihat kekerasan, tapi karena harapan yang lama terkubur kini tampak bersinar. Sosok yang tak hanya bisa melawan kezaliman, tapi juga melakukannya dengan harga diri dan kesadaran. Namun di tempat lain, di sebuah bangunan kosong tak jauh dari pasar, Budi berdiri di balik jendela dan menyaksikan semuanya. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala merah oleh amarah. "Jadi itu, Tapak Wisa," gumamnya. Ia menggertakkan gigi, meninju tembok hingga darah mengalir dari jarinya. "Kalau begitu, aku akan bangkitkan kekuatan yang lebih kejam, lebih gelap biar dia tahu rasa." Tekadnya telah berubah. Ini bukan lagi soal pasar. Ini soal ego, soal siapa yang pantas menjadi penguasa di tanah Garut. Dan hari itu, semua tahu, perang sudah dimulai. Bukan hanya perang otot, tapi perang antara dua kekuatan, yang satu membawa cahaya dan kesabaran, dan yang satu lagi mulai membuka pintu kegelapan yang selama ini terkunci. Malam turun dengan sunyi yang tak biasa. Di kontrakan sempitnya yang remang, Raka duduk bersila di tengah ruangan, menghadap raja tua yang terbentang di lantai. Wajahnya penuh luka batin, bukan karena tubuh yang lelah, tapi karena ajian yang semestinya dijaga untuk kebaikan kini mulai ia gunakan untuk bertahan hidup. Ia tahu, pertarungan ini tak bisa dihindari. Dan karena itulah, ia kembali membuka lembaran masa lalu, lembaran tentang Tapak Wisa. Tapak Wisa bukan ajian sembarangan. Ia tak diajarkan melalui laku serakah, melainkan melalui laku prihatin, tirakat panjang, dan pembaktian jiwa. Raka mengingat saat masih remaja di desa terpencil di lereng Gunung Galunggung, di mana ia berguru pada Ki Suralaga, seorang empu tua yang disegani bahkan oleh makhluk gaib. Tapak Wisa bukan untuk menyerang, apalagi membalas dendam, kata gurunya waktu itu. Ia adalah jalan bagi mereka yang rela menanggung sakit demi menjaga sekelilingnya dari kebatilan. Ajian itu hanya bisa bangkit dalam diri orang yang hatinya bersih,
pikirannya jernih, dan jiwanya tidak terikat pada kebencian. Karena itulah tapak Wisa tak pernah dikenal luas. Tak banyak yang mampu menahan cobaan ketika kekuatan sudah berada di telapak tangan. Tapi Raka lulus dari ujian itu, dengan kehilangan air mata, dan pengorbanan. Ia bahkan pernah hampir mati karena menolak menggunakan ajian itu untuk membalas pembunuh ibunya sendiri. Kini, di hadapan dunia nyata yang keras, Raka dihadapkan pada kenyataan bahwa ajian itu kembali dipanggil bukan oleh panggilan suci, tapi oleh ancaman nyata dari manusia yang telah buta akan kuasa. Ia takut kekuatannya akan membutakannya juga. Sebab sekali tapak Wisa dipakai untuk melukai tanpa alasan yang benar, maka pemiliknya akan kehilangan kendali, dan tubuhnya bisa hancur dari dalam oleh energi yang membelot. Raka menyalakan dupa kecil di sudut ruangan, lalu menempelkan telapak tangannya ke lantai. Dari sana, hawa panas perlahan merambat, membentuk pola pusaran halus seperti nyala api tanpa api. Ia mengucap mantra lembut, memanggil jiwa gurunya dari alam gaib. Dan dalam semedi itu, suara Ki Suralaga terdengar, samar tapi tegas. Ingat, Raka, semakin tinggi engkau melawan kegelapan, semakin dalam pula dirimu akan diuji. Jangan biarkan niatmu berubah, jangan biarkan hatimu disusupi dendam. Air mata menetes perlahan dari pelupuk Raka. Ia menyadari bahwa kekuatannya kini menjadi tembok terakhir bagi para pedagang kecil yang hidupnya diinjak budi. Tapi ia juga sadar, semakin lama ia menahan, semakin kuat tekanan batin yang mengguncangnya. Di dalam dirinya, dua kutub mulai berperang, kesabaran dan kemarahan. Ia butuh lebih dari sekadar ajian untuk bertahan. Ia butuh hati yang kokoh. Di luar, Budi pun tengah menjalani perubahan. Didorong oleh rasa malu dan dendam, ia mulai mendekati kekuatan-kekuatan hitam, mencari celah gaib untuk menghancurkan Raka. Ia percaya, kalau Raka bisa pakai ilmu, maka ia juga bisa melawan dengan ilmu. Tapi jalan yang ia pilih bukan jalan terang. Ia mulai menapaki lorong hitam yang tak pernah bisa dibalik, yang akan menyeretnya ke dalam dunia kekuatan yang haus darah dan tumbal. Dan saat kedua kekuatan itu mulai tumbuh dan bersiap mekar, langit Ciwalen kian gelap. Bukan karena hujan, tapi karena sejarah baru akan tercipta. Sejarah tentang tapak Wisa, sebuah ajian suci yang tak hanya menggetarkan tubuh, tapi juga jiwa. Dan sejarah tentang manusia yang memilih jalan kekuasaan walau harus menukar jiwanya sendiri. Pasar Ciwalen kini menjadi pusat perhatian, tak hanya bagi pedagang, tapi juga para preman-preman pasar dari daerah lain yang penasaran dengan kabar penjual telur berilmu tinggi. Budi Baja, yang merasa kekuasaannya mulai terancam, memerintahkan sisa anak buahnya untuk tidak gegabah menyerang. Ia sadar, kekuatan Raka bukan sembarangan. Maka ia mengubah strategi, bukan dengan otot, tapi dengan mata-mata. Dua orang kepercayaannya, Tomo Licik dan Ganda Bibir Tiga, ditugaskan untuk mengintai setiap gerak-gerik Raka. Mereka menyamar sebagai pedagang baru yang menjual pisang dan cabai di dekat lapaknya. Setiap pagi mereka mengamati, mencatat, dan melaporkan pada Budi, kapan Raka datang, kapan dia duduk diam, kapan dia menutup mata seolah berdoa. Semua dicatat. Tapi yang mereka lihat justru membuat mereka semakin bingung. Raka nyaris tak pernah marah, tak pernah mengeluh, dan tetap melayani pembeli dengan ramah meski beberapa di antaranya terang-terangan menghina atau mencibir. Suatu malam, Tomo dan Ganda mengikuti Raka yang pulang lebih larut dari biasanya. Mereka melihat pemuda itu membawa sekarung telur pecah, berjalan perlahan menuju pinggir kali. Alih-alih membuangnya begitu saja, Raka justru mengubur telur-telur itu di tanah sambil membaca doa. Segala yang rusak tetap punya martabat, gumamnya lirih. Tomo yang mengintip dari balik semak-semak menggigit bibir. Orang ini, gak kayak manusia biasa, bisiknya dengan wajah cemas. Tapi laporan itu membuat Budi semakin penasaran. Ia tak lagi melihat Raka sebagai sekadar pedagang. Ia yakin Raka punya guru, dan di balik kelembutannya tersembunyi kekuatan besar yang bahkan belum sepenuhnya muncul. Kalau dia punya ilmu, berarti dia juga punya titik lemah, ucap Budi pada dirinya sendiri. Dan setiap titik lemah, bisa dicari, bisa ditekan, bisa dipatahkan. Esoknya, Tomo mencoba lebih dekat. Ia pura-pura jadi pembeli dan membeli 1 kilo telur. Raka melayaninya tanpa curiga. Telur ini kelihatan biasa, tapi adem ya, Mas, kata Tomo sambil meraba. Raka tersenyum, bukan telur yang adem,
Tapi tangan yang menyentuh dengan niat baik, akan selalu merasakan sejuk. Jawaban itu menusuk Tomo. Ia tak tahu kenapa, tapi dadanya terasa berat. Setelahnya, Ganda, yang sejak awal pesimis, justru mulai berubah. Ia diam-diam menaruh hormat pada Raka. Gue pernah lihat orang sakti, Tom. Tapi yang kayak dia, gak ada. Biasanya yang punya ilmu, sombongnya minta ampun. Tapi ini orang, kayak air. Tenang, tapi dalam. Namun Tomo masih terikat pada tugas. Ia mulai mencari informasi dari warga sekitar kontrakan Raka. Ia bahkan menyogok anak-anak kecil untuk mengintip ke dalam kamarnya. Suatu malam, Ganda melihat Tomo mengendap-endap ke dekat jendela kontrakan Raka. Tapi saat Tomo hendak mengintip, tubuhnya terpental seperti disambar petir, terjatuh ke tanah dengan mulut berbusa. Ganda yang melihat kejadian itu langsung panik dan berlari membawa temannya pergi. Saat itulah ia sadar, ada sesuatu di dalam kamar itu, bukan manusia, bukan pula jin biasa. Mungkin semacam energi spiritual yang dipasang untuk menjaga dari niat buruk. Keesokan paginya, Tomo tak bisa bicara. Matanya kosong, bibirnya kaku. Dokter kampung menyebutnya, kesurupan kejut gaib. Budi murka, tapi juga takut. Ia tak bisa lagi mengandalkan orang biasa. Maka ia membuat keputusan gelap. Malam itu juga, ia akan menemui seseorang dari masa lalunya, Mbah Jumali, seorang dukun tua dari Cikajang yang dulu pernah mengajarinya sedikit ilmu kebal. Tapi kali ini, ia ingin lebih. Ia ingin kekuatan yang bisa menghancurkan, bahkan meski harus mengorbankan jiwanya. Malam turun dengan suasana muram. Di sudut pasar Ciwalen, gudang tua yang biasanya dipakai menyimpan karung goni dan peti kosong mendadak tampak hidup. Cahaya obor menyala dari kejauhan, disertai langkah-langkah kaki yang berat dan kasar. 5 orang anak buah Budi, kini dipimpin langsung oleh keponakannya yang brutal, Rian Beling, datang membawa misi jelas, menyeret Raka ke gudang dan menghajarnya sampai tak bisa berdagang lagi. Raka, yang sedang membereskan telur terakhir di gerobaknya, dicegat di gang belakang pasar. Ia tahu gelagat ini bukan main-main. Rian langsung mengayunkan besi panjang ke arah tubuh Raka tanpa aba-aba. Raka melompat ke belakang, tapi tidak membalas. "Kalian masih bisa pergi," ucapnya tenang, "tapi kalau kalian terus menyerang, tapak ini tak akan bisa aku bendung lagi." Namun Rian dan anak buahnya sudah dibutakan oleh dendam budi dan hasrat untuk membuktikan keberanian. Raka diseret ke dalam gudang dengan paksaan. Salah satu pukulan mengenai pelipisnya, darah mulai mengucur. Tapi ia tetap tenang. Di dalam gudang gelap itu, udara menjadi pekat. Mereka mengelilinginya sambil bersorak kasar, melempar pukulan, tendangan, bahkan hantaman kayu. Raka terhuyung, tapi saat tubuhnya hendak jatuh, ia menutup mata. Dalam sekejap, ia menepuk dada kiri dengan tangan kanannya, lalu membentangkan kedua telapak tangannya ke arah lantai tanah. Langit-langit gudang bergemuruh. Dari tanah, muncul getaran aneh seperti detak jantung raksasa. Cahaya merah menyala dari bawah kaki Raka, membentuk lingkaran bercahaya yang melingkupi tubuhnya. Udara mendadak panas, seperti siang bolong di tengah malam. Para preman mundur setapak, wajah mereka memucat. Apaan itu?" Rian berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam gema suara berat yang datang dari arah tubuh Raka. "Ajian Tapak Wisa, bangkit!" Dalam satu hentakan, Raka menghantam tanah dengan telapak tangannya. Ledakan cahaya menyebar ke seluruh penjuru gudang, mendorong kelima preman terpental menghantam dinding. Rian terbanting ke tumpukan karung dan tak sadarkan diri. 2 lainnya menangis ketakutan sambil merangkak keluar dari gudang, sementara yang lain hanya bisa gemetar di sudut ruangan. Api kecil berkobar di sekeliling Raka, tapi tak membakar apapun, hanya menari mengikuti aliran kekuatan dari dalam tubuhnya. Ketika cahaya mulai meredup, Raka berdiri perlahan. Bajunya robek, wajahnya lebam, tapi auranya justru semakin tenang dan terang. Ia berjalan keluar dari gudang dengan langkah pelan. Di luar, beberapa pedagang yang kebetulan masih berada di pasar hanya bisa tertegun. Mereka melihat Raka dalam keadaan terluka, tapi sorot matanya seperti cahaya subuh yang menyibak kegelapan. Beberapa orang mendekat, hendak membantu. Tapi Raka mengangkat tangan, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja. "Aku tidak ingin perang," katanya lirih. "Tapi jika kezaliman terus dipaksakan, maka jangan salahkan alam yang marah bersamaku."
Kalimat itu menjadi semacam bisikan sakral yang akan dibicarakan berhari-hari oleh warga pasar. Gudang itu pun berubah status, bukan sekadar tempat penyimpanan, tapi tempat sakral, tempat kekuatan gaib meledak untuk pertama kalinya di pasar Ciwalen. Di tempat lain, Budi mendapat kabar bahwa serangannya gagal total. Wajahnya menegang, tapi ia tidak lagi terkejut. Ia tahu bahwa untuk menaklukkan Tapak Wisa, dibutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar tenaga dan nyali. Maka malam itu juga, ia berangkat menuju sebuah desa terpencil di kaki Gunung Papandayan. Tempat di mana Mbah Jumali, dukun hitam yang pernah diasingkan karena membangkitkan ilmu sesat, tinggal. Budi datang bukan untuk belajar, tapi untuk menjual jiwanya. Pagi menyingsing di atas pasar Ciwalen, tapi kali ini bukan suara pedagang yang pertama terdengar, melainkan bisik-bisik pelan yang menyebar dari satu warung ke warung lain. "Kau dengar, Raka mengamuk di gudang semalam," ucap seorang penjual singkong sambil memandang ke arah gudang tua yang pintunya kini hangus terbakar sebagian. Katanya tanahnya bergetar sendiri, dan api muncul dari tapak tangannya, tambah si penjual daging dengan mata membelalak. Cerita itu menyebar secepat angin, dan dalam waktu singkat, nama Raka tak hanya dikenal sebagai penjual telur, tapi juga sebagai sosok penjaga pasar yang berilmu tinggi. Para pedagang yang sebelumnya hanya memendam rasa simpati, kini mulai berani menunjukkan keberpihakan. Sejumlah orang datang ke lapak Raka pagi itu, bukan sekadar membeli telur, tapi juga menyampaikan terima kasih. Ada yang membawa roti, ada yang menyumbangkan tikar baru untuk lapaknya. Seorang ibu bahkan menangis di hadapannya. "Anakku dulu dipukul anak buah Budi. Kau membuat kami kembali percaya kalau orang baik bisa melindungi kami. Namun semua itu bukan kemenangan." Raka tahu, apa yang terjadi semalam bukan akhir, melainkan pembuka jalan lebih gelap. Ia masih bisa merasakan bekas aura gelap yang menyelimuti tubuh Rian Beling, bahkan setelah terpental keluar. Itu bukan aura dendam biasa. Ada jejak ilmu hitam yang tertinggal, samar namun pekat. Raka tahu, Budi sedang bergerak ke arah yang tak bisa diputar kembali, ilmu kegelapan yang bisa memakan tuannya sendiri. Sementara itu, di lereng Gunung Papandayan yang berkabut dan sunyi, Budi duduk bersimpuh di depan sebuah gubuk reyot penuh jimat dan tengkorak binatang. Di hadapannya berdiri sosok kurus renta berambut putih kusut, Mbah Jumali, dukun hitam yang terkenal karena pernah membangkitkan arwah penunggu Kali Cimanuk untuk membalas dendam. "Kau datang untuk kekuatan," gumam Mbah Jumali, matanya kosong namun tajam. "Tapi kau harus buang rasa takut, rasa sayang, dan rasa manusia." Budi menyanggupi syarat itu tanpa ragu. Ia siap melakukan apapun untuk mengalahkan Raka. Maka ritual dimulai. Darah ayam hitam diteteskan ke bara api, mantra dibaca dalam bahasa yang tak pernah terdengar di pasar manapun. Tubuh Budi diceburkan ke sungai kecil yang mengalir dari gua, lalu ditanam separuh badan di dalam tanah semalam suntuk. Ketika fajar tiba, Budi tidak lagi sama. Matanya kini hitam legam, dan kulitnya berubah lebih keras. Ia telah menerima ajian waringin iblis, ilmu hitam pemecah ajian putih. Di pasar, perubahan mulai terasa. Beberapa pedagang, yang masih setia pada Budi menghilang tanpa jejak. Lapak mereka kosong, hanya menyisakan darah ayam atau bau kemenyan yang menusuk hidung. Seorang tukang cendol ditemukan pingsan dengan bibir membiru setelah berani berkata Raka lebih kuat dari Budi. Raka mulai menyadari, ini bukan lagi sekadar perang harga diri, tapi sudah menjelma menjadi perang antar dua dunia, dunia terang dan dunia kelam. Namun di tengah kekacauan yang perlahan tumbuh, Raka tetap menjaga ketenangan. Ia menguatkan hati, mengulang mantra penyejuk jiwa dari gurunya, dan memperkuat pagar gaib di sekitar kontrakan. Tapi ia tahu, pagar tak bisa menjaga selamanya. Perang akan datang dari arah yang tak terduga, batinnya lirih. Dan kali ini, aku harus siap bukan hanya menjaga diriku, tapi seluruh pasar ini. Dan benar saja, saat malam menjelang, seekor anjing hitam muncul di tengah pasar, dengan mata merah menyala. Ia tak menggonggong, hanya berjalan perlahan mengitari lapak Raka. Tak ada yang tahu dari mana datangnya. Tapi semua yang melihatnya tahu, itu bukan binatang biasa. Itu adalah pesan. Dan Raka tahu, dalam waktu dekat, benturan dua kekuatan akan mencapai puncaknya. Malam itu di pasar Ciwalen terasa lebih dingin dari biasanya, seolah angin gunung membawa kabar duka dari arah yang belum diketahui. Raka duduk di depan kontrakannya,
mata terpejam, tapi pikirannya terjaga penuh. Ia tahu makhluk yang lewat tadi bukan sekadar anjing biasa, ia adalah jelmaan pesan kegelapan, utusan dari seseorang yang telah menjual jiwanya. Dan hanya satu nama yang melintas di benaknya, Budi Baja. Di sisi lain, Budi berdiri menghadap cermin di pondok Mbah Jumali. Wajahnya masih wajahnya, namun matanya kini legam seperti arang yang tak berkedip. Di dada kirinya, Raja Hitam membentuk akar-akar seperti pohon waringin tua yang menjalar ke bahunya. Ajian waringin iblis telah menyatu dalam darahmu, gumam Mbah Jumali. Kau tak lagi manusia penuh. Kau kini setengah tanah, setengah api, dan sisanya dendam. Budi pulang ke Garut dini hari. Langkahnya berat tapi pasti. Udara di sekitarnya terasa pekat, dan siapapun yang menatap matanya akan merinding tanpa sebab. Ia tak banyak bicara. Ia langsung memanggil anak-anak buahnya yang tersisa. Mulai malam ini, kita tak hanya memalak. Kita akan kuasai pasar dengan rasa takut. Siapapun yang berpihak ke Raka, buat mereka menyesal. Suaranya berat, serak, tapi seperti bergema dari perut bumi. Malam itu, lapak seorang penjual roti yang diketahui dekat dengan Raka dibakar diam-diam. Seorang pedagang bumbu ditemukan tergeletak dengan tubuh membiru, matanya membelalak tanpa luka fisik. Tapi saat disentuh, tubuhnya membatu, kaku seperti kayu kering. Ajian waringin iblis menyerap napas, kata seorang dukun kampung yang dimintai bantuan. Para warga mulai panik, tapi Raka menenangkan mereka. Jangan panik, selama kita menjaga niat, cahaya akan tetap bertahan. Namun di dalam hati, Raka tahu lawannya kini bukan lagi manusia biasa. Ia menutup lapaknya lebih awal, lalu bermeditasi semalaman penuh tanpa makan dan minum. Ia menenangkan energi dalam tubuhnya, memperkuat tameng tapak wisa agar tetap murni. Sebab ia tahu, jika sedikit saja jiwanya tergelincir dalam amarah, maka tapak wisa akan berbalik menjadi kutukan yang membakar dari dalam. Budi pun mulai menantang alam. Ia datang ke bawah pohon beringin tua di tengah sawah dan menghantam batangnya dengan tangan kosong. Tangan itu tak luka, justru batang pohon yang retak. Ia tertawa, suara tawa yang membuat burung-burung malam beterbangan ketakutan. Datanglah, Raka, aku bukan Budi yang dulu. Teriaknya ke udara, dan di kejauhan, Raka yang tengah bermeditasi membuka mata perlahan. Akar neraka itu, sudah tumbuh, bisiknya dengan wajah penuh beban. Pagi berikutnya, pasar menjadi ladang ketegangan. Pedagang-pedagang mulai memasang pagar bambu kecil, membakar kemenyan, dan menggantung daun kelor di tiang lapak mereka. Tapi semua tahu, itu hanya penangkal semu. Raka berjalan pelan menyusuri lorong pasar, mata-mata penuh harap mengikuti langkahnya. Ia berhenti di depan lapak kosong yang semalam dibakar, lalu menunduk. Ini belum puncaknya, tapi aku bersumpah, pasar ini tidak akan jatuh ke tangan kegelapan. Dan malam itu, kabut hitam turun lebih tebal dari biasanya. Suara lolongan anjing menggema 3 kali, dan langkah kaki berat terdengar di lorong belakang pasar. Pertanda, Budi Baja telah kembali ke wilayahnya. Tapi kali ini, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai wadah kekuatan yang hanya bisa dihentikan oleh ajian suci, atau dikubur oleh tanahnya sendiri. Kabut pekat menyelimuti pasar Ciwalen sejak dini hari. Udara yang biasanya segar berubah menjadi pengap dan sesak. Beberapa pedagang yang hendak membuka lapak pagi itu mendapati tanah pasar basah bukan oleh embun, melainkan oleh lendir hitam aneh yang menempel di celah-celah batu. Di tengah pasar, seekor ayam jago ditemukan mati dengan mata melotot dan bulu terbakar. Suasana menjadi mencekam. Ini bukan kabut biasa, ini kabut kutukan, bisik salah satu pedagang tua dengan suara bergetar. Raka datang lebih awal dari biasanya. Tubuhnya tampak lebih kurus, namun sorot matanya justru semakin tajam. Ia telah merasakan energi gelap sejak dini hari, dan benar saja, jejak kekuatan waringin iblis terasa kuat di setiap jengkal tanah. Saat ia menunduk menyentuh tanah, hawa panas menjalar ke tangannya. Budi mulai menanam kutukan, gumamnya lirih. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar ancaman. Ini adalah awal dari pembukaan jalur gaib. Dan ketakutan itu menjadi nyata saat teriakan menggema dari arah ujung pasar. Raka dan beberapa pedagang berlari ke sana dan mendapati tubuh Pak Mandra, penjual bawang yang dikenal ramah dan suka memberi utang, tergantung di tiang bambu lapaknya sendiri. Matanya terbuka lebar, lidahnya menjulur keluar, dan di dada kirinya tergambar simbol akar waringin yang terpatri seperti dibakar dari dalam.
Tangis pecah. Seorang ibu jatuh pingsan. Semua sadar, ini bukan bunuh diri, ini tumbal pertama. Raka menunduk di samping jenazah Pak Mandra, meletakkan tangan di dada almarhum dan membaca doa pelan. Tapi saat ia menyentuh tubuh itu, arwah Pak Mandra muncul sekelebat, menatapnya dengan mata sedih. Jaga pasar ini, aku tak sempat menolak, dia datang dari belakang, bisik batin itu, lalu lenyap bersama embusan angin. Raka mengepalkan tangan, tangis di sekitarnya berubah menjadi bisu yang menusuk, dan kemarahan mulai tumbuh dalam dadanya, menekan batas kesabaran Tapak Wisa. Di tempat lain, Budi berdiri di tengah ladang kering, menatap ke arah langit mendung. Tubuhnya kini dikelilingi aura hitam seperti asap yang mengalir dari pori-porinya. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit, memanggil sesuatu yang tak terlihat. Satu tumbal sudah cukup untuk membuka gerbang, gumamnya. Kini aku akan mencabut akar-akar terang satu persatu, mulai dari Raka. Di belakangnya, Mbah Jumali tertawa lirih, mengelus gigi hitamnya yang tinggal separuh. Semakin dalam kutanam, semakin sulit dia menarik napasnya. Ketegangan meluas. Banyak pedagang memilih tidak membuka lapak. Beberapa mulai meninggalkan pasar, takut menjadi korban berikutnya. Tapi sebagian besar justru bertahan, karena mereka percaya, selama Raka masih berdiri di sana, masih ada harapan. Raka sendiri berjalan ke tengah pasar, lalu berdiri di atas tumpukan karung. Siapapun yang takut, silakan pergi. Tapi siapapun yang ingin bertahan, mari bersama. Aku tak bisa menjaga pasar ini sendirian, suaranya lantang, tapi getarannya penuh luka. Sore itu, belasan pedagang mendatangi Raka. Mereka menyerahkan raja-raja lama, peninggalan leluhur, dupa, bahkan kitab-kitab wirid yang telah berdebu. Kami bukan orang sakti, tapi kami ingin menjaga tanah ini, kata salah satu dari mereka. Raka menerima semuanya dengan hormat. Malam itu, ia dan para pedagang menyalakan lilin-lilin kecil di seluruh penjuru pasar, membentuk lingkaran cahaya pertama, sebagai pertahanan spiritual melawan bayang-bayang waringin iblis yang kini mulai menjalar. Namun saat malam semakin pekat, dan pasar seolah ditelan senyap, terdengar tawa berat dari kejauhan. Suara yang menggema di antara tiang-tiang kayu, seolah datang dari tanah itu sendiri. Bakar saja lilin, aku datang membawa badai. Itu suara Budi. Tapi bukan lagi suara manusia. Dan malam itu, pasar tak hanya berduka, tapi juga bersiap untuk perang yang belum pernah terjadi sejak pasar itu berdiri. Malam itu, pasar Ciwalen berubah menjadi medan spiritual. Di tengah kegelapan yang seolah menelan cahaya, puluhan lilin kecil menyala di setiap sudut, membentuk lingkaran cahaya yang melindungi lapak-lapak para pedagang yang masih bertahan. Api lilin itu bukan sekadar penerang, tapi simbol tekad dan perlawanan. Mereka tahu, cahaya biasa tak bisa menahan waringin iblis, tapi cahaya yang dipancarkan oleh niat tulus dan hati bersih, bisa menembus kabut kutukan. Raka duduk bersila di tengah lingkaran itu, tubuhnya berbalut asap dupa dan minyak cendana. Di hadapannya, sebuah kendi tanah liat berisi air dari 7 sumber, dan di sekelilingnya kitab-kitab tua pemberian para pedagang terbuka, menampakkan huruf-huruf kuno yang mengalirkan doa-doa pelindung. Raka membaca mantra Tapak Wisa pelan namun khusyuk. Setiap ucapannya seperti membentuk pagar halus di sekeliling pasar, membentengi dari kekuatan luar yang mencoba masuk. Namun kekuatan hitam tak tinggal diam. Dari kejauhan, bayangan Budi mulai menampakkan diri. Tubuhnya kini lebih tinggi, punggungnya seperti dibalut akar-akar keras, dan matanya tak lagi menunjukkan sisa-sisa manusia. Ia berdiri di depan pasar, menatap ke dalam lingkaran lilin dengan senyum menyeringai. Ini perlawanan, lilin dan dupa, suaranya berat dan bergaung. Aku akan meniup semuanya, dan membiarkan waringin tumbuh dari darah kalian. Dengan satu hentakan kakinya, tanah di depan pasar retak. Akar-akar hitam muncul dari celah itu, menjulur cepat menuju pagar lilin. Tapi saat akar itu menyentuh cahaya, ia meleleh seperti disiram air mendidih. Jerit halus terdengar dari tanah, jerit makhluk halus yang menumpang di dalam kekuatan Budi. Ia mengerang marah, lalu melangkah lebih dekat, mencoba memecah lingkaran. Tapi pagar doa yang dibentuk Raka bersama para pedagang masih berdiri kokoh. Raka berdiri perlahan, tangannya didekapkan di dada, lalu dibuka ke langit. Dari telapak tangannya, muncul kilau halus berwarna biru keperakan, inti dari Tapak Wisa. Ia tak bicara banyak, hanya memejamkan mata,
lalu mengarahkan telapak itu ke langit. Seketika cahaya dari semua lilin naik ke atas, membentuk kubah cahaya yang membungkus seluruh pasar. Dan saat cahaya itu mencapai puncaknya, suara seperti lonceng besar terdengar, mengguncang dada siapapun yang mendengar. Budi mundur beberapa langkah. Wajahnya marah, tapi matanya berkedip sekali, tanda bahwa bagian kecil jiwanya masih bisa merasakan tekanan dari kekuatan suci. Tak masalah, aku akan cari jalan lain, desisnya, lalu tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan menghilang ke arah selatan, meninggalkan aroma busuk dan udara panas. Para pedagang menghela napas lega, tapi Raka tahu, itu bukan mundur, itu hanya menunda badai yang lebih besar. Setelah kejadian itu, para pedagang mulai lebih kompak dari sebelumnya. Setiap malam mereka berjaga, menyalakan lilin, membaca doa bersama, dan mengelilingi pasar dengan niat bersih. Raka mulai melatih beberapa di antara mereka untuk membaca mantra pelindung sederhana. Pasar tak hanya menjadi tempat jual beli, tapi juga menjadi benteng cahaya yang tak bisa ditembus kegelapan, selama hati penghuninya tetap tulus dan bersatu. Namun jauh di lereng gunung, Mbah Jumali sedang mempersiapkan ritual besar. Ia tahu kekuatan Raka tak bisa dihancurkan dengan ilmu iblis biasa. Ia butuh tumbal darah suci, dan ia tahu siapa yang menjadi target berikutnya, seseorang dari masa lalu Raka, yang selama ini tersembunyi, namun memegang kunci kelemahan tapak wisa. Angin pagi bertiup pelan di pasar Ciwalen. Setelah malam-malam mencekam, suasana perlahan mereda meski masih diselimuti waspada. Para pedagang mulai terbiasa berjaga, menyala lilin, dan membaca doa setiap menjelang maghrib. Namun jauh di dalam hati Raka, ada kegelisahan yang tak bisa dipadamkan oleh cahaya lilin ataupun mantra. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mendekat, sesuatu yang bukan sekadar ancaman fisik, tapi hantaman pada batinnya sendiri. Kegelisahan itu terbukti saat seorang pemuda berpakaian lusuh datang ke pasar membawa kabar dari desa di kaki Gunung Galunggung. Ia menyodorkan sepucuk surat kepada Raka. Tangan Raka gemetar saat membacanya. Isinya singkat, namun membuat napasnya tercekat. "Kak Raka, ibu sakit parah. Tolong pulang, Ai." Nama itu menghantam jantung Raka seperti petir. Ai, adik perempuan satu-satunya darah yang tersisa dari keluarganya, yang selama ini ia sembunyikan dari dunia luar demi keselamatannya. Raka mematung di tempat. Selama ini, ia sengaja tak pernah menyebutkan tentang Ai kepada siapapun, bahkan kepada gurunya sendiri. Ia menyembunyikan adiknya di desa terpencil, jauh dari dunia pasar dan kekerasan. Ia tahu musuh akan menggunakan segala cara untuk menghancurkan pusat kekuatan tapak wisa, dan Ai adalah jantung kelembutan hatinya. Jika ia celaka, maka kekuatan Raka akan terguncang, dan pagar tapak wisa bisa runtuh. Sementara itu, di sebuah pondok bambu tua yang tersembunyi di tengah hutan pinus, Ai terbaring lemah dengan mata sayu. Di sampingnya duduk sosok berjubah kelam, kulitnya keriput dan bau kemenyan menyengat menusuk hidung. Mbah Jumali menyeringai kecil sambil mengoleskan ramuan hitam ke perut Ai. "Kau anak yang manis," gumamnya, "darahmu murni, dan jiwamu bersih. Tapi tubuh sebersih ini harus disiapkan untuk ritual darah suci. Jika Raka datang, maka waktunya sempurna. Ia tak butuh banyak tumbal. Ia hanya butuh satu yang benar-benar murni." Raka gelisah. Ia tahu ini bisa jebakan. Tapi ia tak bisa menunggu. Ia meninggalkan pasar dalam diam, hanya meninggalkan pesan pada dua pedagang kepercayaannya, "Jagalah pasar. Jangan izinkan lilin padam." Ia melangkah cepat menuju desa asalnya, melewati sawah, menembus kabut, dan mendaki jalur sempit menuju hutan pinus. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena ia tahu, kali ini, ia mungkin harus memilih, menjaga pasar, atau menyelamatkan darah dagingnya. Di pasar, para pedagang merasa ada yang ganjil. Malam itu, nyala lilin tak seterang biasanya. Kabut lebih cepat turun, dan suara lolongan anjing terdengar lebih dekat dari malam-malam sebelumnya. "Raka kemana?" tanya seorang pedagang. Tak ada yang menjawab, tapi semua tahu, jika Raka pergi terlalu lama, pagar cahaya bisa melemah. Dan jika itu terjadi, maka waringin iblis akan kembali tumbuh dan menelan pasar tanpa ampun. Sementara itu, di hutan, Raka tiba di rumah tua ibunya. Rumah itu gelap, namun hangat. Ia mendobrak pintu dan memanggil, "Ai, ibu." Tak ada jawaban. Namun dari kamar belakang,
terdengar suara lirih, seperti rintihan. Raka melangkah cepat, membuka pintu, dan di sanalah Ai, tergeletak pucat di atas kasur bambu, bibirnya biru, tubuhnya penuh bekas raja hitam. Dan di sudut ruangan berdiri Mbah Jumali, dengan senyum kemenangan di wajahnya. "Kau datang juga, pewaris tapak wisa," ucap Jumali pelan. "Tapi lihat, kekuatanmu sekarang melemah. Karena kekuatan sejati tak akan pernah utuh saat hatimu dipenuhi rasa takut akan kehilangan." Raka menatap Ai dengan air mata mengalir. Tangannya mengepal, tubuhnya bergetar. Tapi di dalam dadanya, suara gurunya menggema, "Kekuatanmu lahir dari kasih, bukan kemarahan." Dan malam itu, pertarungan bukan hanya soal ilmu, tapi soal siapa yang mampu menjaga hatinya tetap utuh dalam kehancuran. Rumah kayu itu kini seperti medan perang senyap. Raka berdiri di antara dua pilihan yang mencabik jiwanya, menghadapi Mbah Jumali yang telah menyiapkan perangkap ajian gelap, atau menyelamatkan Ai yang tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat seperti kertas. Di tangannya, getaran tapak wisa mulai muncul tanpa komando. Tapi berbeda dari biasanya, kekuatan itu kini bercampur dengan kegamangan. Ia tahu, tapak wisa tak akan bekerja sempurna jika hatinya dikuasai rasa takut kehilangan. Mbah Jumali melangkah maju, jubah hitamnya melambai meski tak ada angin. Ia membawa tongkat yang berujung tengkorak burung gagak, dan dari matanya memancar cahaya merah darah. "Tapak wisa, bukan untuk manusia lembek. Ilmu suci tak berguna bila kau hanya tahu melindungi, bukan menghancurkan." Ia menancapkan tongkatnya ke tanah rumah itu. Seketika, lantai kayu bergetar, dan dari celah-celahnya menjulur akar hitam, seperti tangan-tangan iblis yang hendak mencengkeram tubuh Raka. Raka mengangkat kedua tangannya, membentuk perisai cahaya perak yang mengurung dirinya dan Ai. Tapi benturan antara akar hitam dan cahaya tapak wisa menciptakan ledakan kecil, menghancurkan dinding rumah. Debu beterbangan. Raka mundur, menutupi Ai dengan tubuhnya. "Kau kira kekuatan bisa mematahkan kasih?" serunya. "Tapak wisa bukan ilmu menyerang, tapi ilmu menjaga yang hanya muncul dari cinta yang tulus." Suaranya menggema, dan cahaya peraknya semakin membesar, memancar seperti fajar menembus kabut. Namun Jumali tak tinggal diam. Ia menggigit jarinya sendiri dan meneteskan darah ke tanah. "Darahku darah tanah. Tanahku tanah leluhur. Leluhurku leluhur kematian." Ia mengerang keras, dan dari balik rumah muncul sosok-sosok bayangan hitam, arwah penasaran yang ia panggil sebagai bala tentara. Mereka mengepung Raka, membuat ruang geraknya semakin sempit. Ai menggeliat pelan, tangannya mencari Raka. "Kakak, jangan pergi," bisiknya lirih. Raka menggenggam tangan Ai, lalu menunduk mencium kening adik tercintanya. Ia menutup matanya dan menarik napas panjang. Dalam diamnya, ia masuk ke dalam pusaran batin, memusatkan seluruh kekuatan bukan pada kekuatan tubuh, melainkan cinta yang ia jaga bertahun-tahun. "Wahai tapak wisa, aku serahkan seluruh ragaku untuk menjaga yang tak bersalah." Dan dalam sekejap, dari tubuh Raka memancar sinar terang menyilaukan, menembus atap rumah dan langit malam yang kelam. Arwah-arwah bayangan menjerit, satu persatu hancur menjadi debu. Akar-akar hitam terbakar sebelum menyentuh tubuh Ai. Dan Mbah Jumali, yang sebelumnya berdiri tegak, kini terdorong ke belakang, matanya terbuka lebar. Ini cahaya murni," gumamnya ketakutan. Ia mencoba memanggil kembali kekuatan waringin iblis, tapi cahaya tapak wisa telah berubah menjadi gelombang suci yang menolak semua bentuk sihir kegelapan. Dalam satu hantaman tangan kanan Raka ke tanah, gelombang energi menyapu seluruh ruangan. Tubuh Mbah Jumali terpental keluar rumah, menghantam batu dan terdiam. Ia tak hancur, tapi tubuhnya lumpuh, dan raja kegelapannya memudar. Sementara itu, Ai mulai membuka mata perlahan. Nafasnya kembali, dan rona di wajahnya perlahan muncul. Raka memeluknya, air mata menetes di pipinya. "Maafkan kakak, terlalu lama kakak sembunyi. Tapi mulai hari ini, kita jaga dunia ini bersama," bisiknya. Di kejauhan, kabut mulai menyingkir. Cahaya rembulan kembali menembus daun-daun pinus. Rumah tua itu hangus sebagian, tapi di dalamnya, satu cahaya telah menyala, bukan dari api atau mantra, tapi dari hati yang tak sudi menyerah pada kegelapan. Dan Raka tahu, inilah awal dari pertarungan sejati, karena budi baja belum tumbang, dan kini ia pasti tahu bahwa kelemahannya tak berhasil digunakan. Langit Garut mendung saat Raka menuruni lereng pinus bersama Ai.
Meski tubuhnya masih lemah, Ai berjalan di samping kakaknya dengan kekuatan baru, kekuatan yang lahir dari kebenaran yang tak lagi bisa disembunyikan. Raka tahu waktunya berpacu. Ia bisa merasakan dari getaran tanah, dari arah angin yang ganjil, bahwa pasar Ciwalen tengah diguncang badai yang ditinggalkannya. Budi pasti tahu ia meninggalkan posnya, dan lelaki itu bukan jenis musuh yang membuang waktu. Dan benar saja, saat kaki Raka menginjak gerbang pasar, pemandangan di depannya membuat jantungnya serasa diremas. Beberapa lapak terbakar, papan-papan roboh, dan di tengah pasar, lilin-lilin pelindung padam berserakan, seperti dicampakkan oleh tangan-tangan kotor. Para pedagang yang dulu bersinar semangat kini terduduk lemas, sebagian menangis, sebagian memandangi langit dengan tatapan kosong. Di tengah lapangan pasar, terpancang tiang bambu runcing, dan di atasnya tergantung seekor kambing hitam yang dibelah dadanya. Tanda jelas, ajian hitam telah dipanggil dalam skala besar. Dari balik reruntuhan kios, dua pedagang tua yang dahulu dekat dengan Raka bangkit menyambutnya. Kami bertahan sekuatnya, nak, tapi dia datang seperti badai. Budi sekarang tak lagi seperti manusia. Dia tak bicara, hanya tertawa dan menginjak semua yang kita bangun. Raka memeluk mereka, menatap luka-luka di tubuh mereka, dan mencium bau belerang yang melekat di udara. Kalian tak salah, aku yang salah. Meninggalkan kalian, meski hanya sebentar. Tatapan matanya berubah. Bukan sedih, tapi tekad yang mengeras. Di balik puing lapak, seorang anak kecil berlari memeluk Ai. Ternyata selama ini Ai pernah merawat bocah itu secara rahasia, saat anak itu kehilangan ibunya akibat kekejaman anak buah Budi. Ai tak bisa menahan air matanya. Kak, kita tak bisa lari lagi. Kita lawan, bersama. Raka menatap langit yang mulai gelap, lalu mengangguk pelan. Ia meminta para pedagang mengumpulkan sisa lilin, dupa, bahkan tanah dari bawah pohon beringin pasar, tanah yang masih menyimpan energi leluhur penjaga. Malam menjelang, dan cahaya lampu tak ada yang bisa bertahan. Tapi dari tengah pasar, suara langkah pelan terdengar. Dari lorong gelap, muncullah Budi Baja, kini lebih menyerupai sosok bayangan daripada manusia. Tubuhnya dililit akar-akar hidup, matanya merah padam seperti bara. Ia tak membawa senjata, karena tubuhnya kini adalah senjata. Kau kembali, penjaga, suaranya berat seperti suara dari dalam gua. Dan aku datang, untuk menguburmu di tanah ini. Raka melangkah ke depan, berdiri tepat di tengah pasar, dikelilingi para pedagang yang memegang lilin-lilin kecil. Di belakangnya, Ai berdiri sambil membaca doa-doa suci dari kitab tua warisan ibunya. Raka mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu menepuk tanah dengan keras. Tapak Wisa meledak dari bawah kakinya, membentuk garis cahaya yang membelah pasar. Cahaya itu langsung membakar akar-akar hitam di tanah, membuat Budi mengerang untuk pertama kalinya sejak berubah. Tanah ini bukan milikmu, Budi, ucap Raka lantang. Ini tanah orang-orang kecil, tanah harapan, dan selama ada yang menjaga, waringin iblismu tak akan tumbuh. Suara itu bergema, mengisi ruang malam yang mencekam. Budi bersiap menyerang, dan Raka mengambil sikap. Pertarungan besar tak bisa dihindari lagi. Malam itu, penjaga dan penghancur akan saling menumpahkan ajian, dalam duel yang akan dikenang sepanjang sejarah pasar Ciwalen. Langkah Budi Baja mengguncang tanah pasar. Setiap pijakannya meninggalkan bekas gosong, seolah bumi menolak menanggung beban kekuatan jahat yang mengalir dalam tubuhnya. Raka berdiri tegak, kedua tangannya terentang perlahan, menyerap kekuatan dari tanah yang telah ia jaga bertahun-tahun. Aura Tapak Wisa memancar dari tubuhnya, membentuk selubung cahaya perak yang berdenyut pelan, tenang, tapi mengancam. Sudah waktunya, Raka, geram Budi. Akar-akar hitam merambat dari lengannya, melilit tubuhnya seperti perisai hidup. Ia mengayunkan tangan ke depan, dan dari balik kabut, meluncur gelombang akar tajam seperti tombak, menyasar tubuh Raka. Dengan satu hentakan kaki, Raka membentuk tameng cahaya dari tanah, memantulkan serangan itu dengan gemuruh. Getaran terasa sampai ke kaki para pedagang yang menyaksikan dari kejauhan, mulut mereka komat-kamit, membaca doa tanpa putus. Budi berlari menyerbu, tubuhnya melesat bagai bayangan, menebas dengan tangan berlapis akar keras. Raka menangkis, lalu membalas dengan jurus Tapak Wisa jaran goyang, gerakan menghentak berlapis tenaga batin. Kedua kekuatan bertubrukan di tengah pasar, menciptakan gelombang yang memecahkan kaca dan menggoyang tiang-tiang lapak.
Udara berubah panas, dan cahaya bercampur bayangan menari dalam pertarungan yang tiada suara kecuali deru tenaga. Keringat bercucuran dari wajah Raka, tapi matanya tetap jernih. Ia melihat celah saat Budi lengah, satu ayunan tapak wisa menghantam dada kiri Budi, membuat tubuhnya terpental menabrak tiang bambu dan robohkan 3 kios. Tapi Budi bangkit lagi, tubuhnya retak, namun tak roboh. Kau tidak bisa bunuh aku, Raka. Aku tak punya jiwa, yang tersisa hanya dendam dan kekosongan. Teriaknya sambil tertawa gila. Ai berdiri di pinggir pasar, membaca mantra pelindung dengan suara yang semakin lantang. Setiap baitnya memperkuat cahaya yang menyelimuti tubuh Raka. Para pedagang mulai ikut berdoa, membentuk lingkaran gaib yang mempersempit ruang gerak Budi. Tapi ia mengamuk. Ia menghantam tanah, memanggil waringin iblis. Sebatang pohon raksasa hitam menjulang dari tengah pasar, akarnya menjalar cepat, mengurung Raka dalam lingkaran maut. Namun Raka tidak gentar. Ia duduk bersila, tangan menyatu di dada, dan dari tubuhnya meledak cahaya putih murni. Ia menyeru dengan seluruh jiwanya, "Wahai tanah leluhur, wahai cahaya yang menjaga, limpahkan seluruh kekuatan tapak wisa padaku, demi menjaga yang lemah." Cahaya itu menembus akar waringin, menembus dada Budi, dan membuatnya menjerit. Ia mencoba lari, tapi cahaya tapak wisa telah menembus ke dalam, menyentuh sisa manusia yang masih terkubur dalam jiwanya. Tubuh Budi tersentak, dan ia jatuh berlutut. Akar-akarnya mulai mengering, dan waringin iblis roboh perlahan seperti ditebang cahaya surgawi. "Apa yang kau berikan padaku?" tanya Budi lirih, matanya mulai kehilangan cahaya merahnya. "Aku tak memberikan apapun, Budi, hanya mengembalikan cahaya yang pernah kau buang," jawab Raka dengan tenang. Dan malam itu, tanah pasar kembali diam. Kabut sirna. Budi roboh, tidak sebagai iblis, tapi sebagai manusia yang tersesat dan akhirnya pulang. Raka terduduk, tubuhnya lelah, namun jiwanya damai. Ai berlari memeluknya, dan para pedagang menangis, bukan karena takut, tapi karena haru. Pasar Ciwalen telah diselamatkan. Tapak wisa telah menang bukan karena kekuatan, tapi karena cinta dan pengorbanan. Dan langit Garut malam itu tak hanya menyaksikan duel dua kekuatan, tapi kebangkitan cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh kegelapan manapun. Mentari pagi menyembul pelan dari balik pegunungan, memandikan pasar Ciwalen dengan cahaya keemasan yang lembut. Aroma tanah basah bercampur harum dupa masih tercium di udara. Di tengah pasar, Raka duduk. Bersila, tubuhnya bersandar pada tiang bambu yang dulu ia dirikan sendiri saat pertama kali berdagang. Wajahnya lelah, tapi damai. Pertarungan telah usai, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa benar-benar tenang. Budi Baja, kini hanya seorang lelaki yang lunglai dan diam, terbaring di salah satu sudut pasar. Tubuhnya lemah, akar-akar hitam telah lenyap, dan matanya kembali menampakkan sisa-sisa jiwa yang pernah terkubur oleh dendam. Raka menghampirinya tanpa kebencian. "Kau masih hidup, Budi. Itu artinya kau masih diberi kesempatan." Budi tak menjawab, tapi matanya berkaca-kaca, dan dari mulutnya keluar satu kata lirih, "Maaf." Para pedagang datang satu per satu. Mereka tak melempar caci atau hinaan kepada Budi. Mereka hanya menatapnya, dengan tatapan manusia kepada manusia. Ai duduk di samping kakaknya, menggenggam tangannya erat. Ia tahu perjuangan kakaknya tak hanya menyelamatkan pasar, tapi juga menyelamatkan jiwa yang hampir hilang. "Kita tidak memenangkan perang, Kak. Kita menyembuhkan luka," bisiknya lembut. Hari itu menjadi awal baru. Pasar Ciwalen dibersihkan bersama-sama. Lapak-lapak diperbaiki gotong royong. Anak-anak berlarian lagi, dan para ibu tersenyum sambil menata dagangan. Di sudut pasar, sebuah tugu kecil didirikan dari batu hitam dan tanah liat, bertuliskan kalimat, "Tempat ini pernah hampir tenggelam oleh kegelapan, tapi cahaya orang-orang sederhana menyelamatkannya." Tak ada nama, karena kemenangan ini bukan milik satu orang, tapi milik semua. Raka menolak semua tawaran menjadi pemimpin pasar. "Aku bukan pemimpin, aku hanya penjaga," katanya. Ia memilih kembali ke lapak telurnya yang sederhana. Tapi kini, ia bukan lagi sekadar pedagang. Ia adalah lambang harapan, simbol bahwa ilmu, cinta, dan keberanian bisa hidup berdampingan dalam satu tubuh. Ia tak butuh singgasana, karena hatinya sudah cukup penuh oleh cinta dari orang-orang yang ia lindungi. Budi dirawat oleh para pendeta tua dari kaki gunung. Ia tak lagi menyimpan dendam.
Ia lebih banyak diam, kadang menulis, kadang membantu memunguti sampah di sekitar pasar. Tak semua memaafkannya, tapi tak satu pun yang mengusirnya. Ia menanggung luka batin yang panjang, namun justru dari situlah ia mulai belajar tentang apa itu benar-benar hidup. Dan meski tubuhnya tak sekuat dulu, jiwanya perlahan mulai sembuh. Malam-malam di pasar tak lagi mencekam. Lilin-lilin tetap dinyalakan tiap malam bukan karena takut, tapi sebagai penghormatan. Sebagai simbol bahwa cahaya, betapapun kecilnya, akan tetap menyala jika dijaga bersama. Ai mulai membuka warung kecil di samping lapak Raka, menjual teh dan kue tradisional. Suara tawanya kini menjadi musik pengantar pagi bagi para pedagang. Dan setiap pagi, sebelum membuka lapak, Raka akan menginjak tanah sambil berbisik, "Aku masih di sini, menjaga." Dan begitulah pasar Ciwalen berdiri kembali. Bukan karena kekuatan tapak wisa semata, bukan karena satu ajian hebat atau satu pertarungan sengit, tapi karena kesetiaan orang-orang kecil pada cinta dan kehidupan. Cahaya itu tetap menyala, bukan karena terang, tapi karena tidak pernah padam. Malam itu, langit di atas pasar Ciwalen tak biasa. Bintang-bintang bertaburan begitu terang seolah langit turut bersyukur atas kedamaian yang kembali. Di tengah pasar yang sudah pulih, Raka duduk di beranda kecil lapak telurnya sambil memandangi Ai yang sibuk menyiapkan air jahe untuk para pedagang yang hendak bermalam. Wajahnya tenang, namun pikirannya melayang jauh, tentang semua yang telah ia lewati, tentang darah dan air mata yang ia bayar untuk mempertahankan secuil tanah ini. Tak lama kemudian, datang seorang lelaki tua bertongkat. Wajahnya asing bagi para pedagang, tapi saat ia mendekat dan menatap Raka, lelaki itu tersenyum penuh arti. "Kau telah menuntaskan lingkaran, Raka," ucapnya. Ternyata dia adalah murid terakhir dari guru Raka dahulu, yang selama ini mengembara untuk menjaga ajian tapak wisa dari generasi ke generasi. Dan kini, ajian itu harus diwariskan, bukan hanya dijaga, lanjutnya. Raka mengangguk perlahan. Ia tahu waktunya telah dekat, bukan untuk pergi, tapi untuk berbagi. Di keesokan harinya, Raka mengumpulkan semua anak muda pasar dan mengajak mereka ke tanah lapang di sebelah timur. Di sana ia mulai mengajarkan dasar-dasar batin tapak wisa, bukan jurus atau tenaga dalam, tapi bagaimana menjaga niat, menyatukan langkah, dan menghidupkan doa dalam setiap tindakan. Ilmu ini tak akan mengubah kalian jadi manusia sakti, tapi akan membuat kalian tak gentar saat kegelapan datang, karena kalian membawa cahaya sendiri, katanya pada mereka. Sementara itu, Budi kini menjadi penjaga kebersihan pasar. Ia memungut sampah setiap pagi, menyiram tanaman di sekeliling lapak, dan tersenyum pada anak-anak yang lewat. Beberapa masih takut, tapi perlahan rasa takut itu berganti rasa iba, dan kemudian menjadi hormat. Ia tak ingin dihormati karena masa lalunya sebagai preman, tapi karena ia kini memilih jalan berat, menebus tanpa menuntut ampun. Ia sering duduk di bawah tugu kecil pasar, membaca buku doa yang diberikan Ai. Ai sendiri kini menjadi simbol kelembutan dan kekuatan. Warungnya berkembang, dan ia menjadi tempat para pedagang perempuan curhat dan berbagi kisah. Tapi ia juga menjaga ilmu. Raka diam-diam melatihnya, karena ia percaya, suatu saat nanti bila ia tiada, Ai lah penjaga cahaya itu. Dan gadis itu, dengan kesederhanaan dan keberanian yang tak kalah dari kakaknya, menerima tanggung jawab itu dengan tenang. Malam-malam di pasar Ciwalen kini dipenuhi tawa anak-anak dan obrolan ringan. Tapi setiap malam Jumat, lilin tetap dinyalakan di tengah pasar. Bukan karena takut, tapi sebagai bentuk ingatan, bahwa di tanah ini pernah berdiri seorang penjaga. Seorang yang melawan bukan untuk menang, tapi untuk menyelamatkan. Mereka menyebut malam itu sebagai malam wisa, malam mengenang cahaya. Dan di malam itu pula, Raka duduk di sudut gelap pasar, menatap langit, lalu menulis beberapa huruf di tanah. "Semua akan berlalu, kecuali yang kita jaga dengan cinta." Ia tersenyum, lalu meniup api kecil di hadapannya, dan cahaya itu perlahan padam. Tapi tak lama, nyala dari lilin-lilin lain tetap menyala. Ia tahu, cahaya itu kini bukan lagi miliknya, tapi milik semua yang percaya bahwa kebaikan selalu layak diperjuangkan.